Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar biologi tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dan jangan lupa isi absennya. Oke? Perhatikan gambar yang ada di hadapan kamu. Kalau ibu sekarang menanyakan ini ke kamu, ada berapa macam sih ini buah-buahan ini? Bagus-bagus ini buahnya, seger-seger. Ya. Ada berapa macam? Kemudian apa ini nama-namanya semua buah-buahan ini? Gimana? Berapa macam anak-anakku? Agak lama ya menjawabnya. Oke. Sekarang kalau saya berikan ini lagi. Nah, kalau ibu tanyakan sekarang, ada berapa macamkah buah yang ada di sini? Saya rasa lebih gampang kamu jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kenapa lebih gampang? Karena sudah diklasifikasikan. Karena sudah dikelompok-kelompokkan. Ya. Nah, berarti klasifikasi itu adalah mempermudah kita untuk mengenal, mempelajari, dan mempermudah untuk memberi namanya. Ya. Ini anggur, ini manggis, ini pisang. Nah, lebih gampang kan anak-anak ya? Nah, daripada yang tadi, sama seperti kalau misalkan kamu buka lemarimu tidak pernah kamu rapikan, ya. Nah, kamu akan sulit yang mana posisi kaos kaki di mana, posisi baju di mana. Tapi kalau sudah dirapihkan, diklasifikasikan, maka akan lebih mudah kamu ambil. Oke. Kalau begitu apa itu klasifikasi? Pengelompokan. Fungsinya buat apa? Mudah mengenal, mudah mempelajari, kemudian menyederhanakan bidang studi, kemudian mengetahui hubungan kekerabatan. Artinya, seperti tadi buah tadi, ya, mana di sini buah yang ada bijinya? Misalkan, kan lebih gampang bisa disebutkan jeruk bu, gitu ya. Nah, apalagi rambutan bu, lebih gampang kan? Setelah diklasifikasikan, ya. Itulah yang dimaksud dengan klasifikasi. Oke, setelah kita klasifikasikan, di biologi perlu ada pemberian nama supaya kita tahu ini namanya apa, ini namanya apa, gitu ya. Nah, tetapi ada ternyata aturan untuk memberikan nama pada biologi yang disebut namanya sistem binomial nomenklatur. Bi itu 2. Apa saja itu aturan-aturannya? 1, harus terdiri atas 2 kata. Ya. Kedua, kata pertama cara penulisannya diawali dengan huruf kapital. Kemudian, dan kata pertama itu disebut genus. Apa itu genus? Nanti ya, sabar. Kata yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Kemudian kata kedua dinyatakan dengan spesies. Kalau kata pertama genus, kata kedua spesies. Nah, ditulis dengan huruf miring. Nah, ini contohnya anak-anak langsung. Contoh, padi namanya Oryza sativa. Binomial, 2 kata. Kata pertama, kata kedua. Kata pertama ini menandakan ini adalah genus, marganya. Oke. Kemudian ini sativa menyatakan jenisnya, ya. Nah, huruf pertama dari kata pertama huruf besar. Huruf pertama dari kata kedua harus huruf kecil. Ditulis miring, ya. Kalau tidak miring harus ditulis dengan digaris bawahi, ya. Jadi boleh miring, boleh dikasih garis bawah. Bu, bagaimana kalau dituliskan nama penemu, pemberi nama tersebut? Oke, tuliskan aja di belakang atau di depan awal mula katanya. Misalkan nih, ya, yang menemukan Oryza sativa ini adalah Dennis, misalkan, ya. Maka huruf D-nya ditulis di akhir ini, Oryza sativa D.
gitu. Atau D. Oryza sativa. Seperti itu ya. Nah, kemudian biologi juga ada tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Ya, supaya lebih mudah dipelajari. Ada 7 tingkatan klasifikasinya atau disebut dengan takson. Ya, nih takson tumbuhan, takson hewan, mulai dari takson tertinggi sampai terendah. Ya, nah seluruh tumbuh-tumbuhan ya disebut kerajaan tumbuh-tumbuhan, disebut regnum. Kalau hewan disebut namanya kingdom, termasuklah ini manusia. Ya, nah kemudian di bawahnya divisio. Ya, divisio ditulis dengan divisio, baru kalau pada hewan phylum. Baru di bawahnya lagi kelas, ordo, famili, genus, spesies, varietas. Ya. Nah, jadi dibuat seperti ini supaya lebih mudah. Kita ambil contohnya. Planta atau tumbuhan, ya, regnum planta, kingdom di sini kalau dia hewan. Saya ambil contohnya adalah kita membuat susunan taksonomi daripada jagung, Gymais di sini. Dia termasuk divisio spermatofita, ya, karena dia berbiji. Kelas monokotil, ya, monokotil kan berakar serabut ya. Ordo Poales, famili Poaceae, ya, karena dia termasuk rumput-rumputan. Marganya Gea, spesiesnya Gymais. Jadi kalau spesies kan terdiri atas 2 kata, ya. Nah, ordo biasanya ciri-cirinya ditulis dengan memakai kata ales. Famili biasanya akhirnya ini akhir katanya ditulis dengan CAE. Kalau pada hewan, famili ditulis biasanya dengan kata idae. Ya, jadi ini adalah contoh taksonomi daripada tanaman jagung atau Gymais. Ingat ya, kalau spesies itu harus terdiri atas 2 kata. Ini dia susunannya: kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies, varietas. Ya. Nah, semakin ke bawah berarti jumlah tumbuhan atau jumlah hewannya itu semakin sedikit. Kalau ke atas ini semakin banyak. Ini semua tanaman di sini. Nah, tapi yang di bawah ini hanya 1 jenis. Misalkan nih, mangga. Ya, Mangifera indica namanya spesiesnya. Ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat jenis mangga. Ya. Kalau ada lagi kata varietas di sini, ini adalah pembagian daripada mangga. Contohnya, spesies mangga. Tapi mangga itu kan banyak juga jenisnya. Ya, mangga gedong, mangga harum manis, mangga gincu, banyak jenisnya. Jenis-jenis daripada mangga itu disebutlah itu varietas atau ras. Suatu tumbuhan atau hewan kalau tidak ditemukan misalkan varietasnya, maka taksonomi terendahnya adalah sampai di spesies saja, ya. Nah, jadi kalau kita tarik di sini panahnya semakin ke bawah, berarti di sini tanaman atau hewan di sini mempunyai persamaan yang lebih banyak. Sedangkan di sini persamaan dan perbedaannya banyak. Perbedaannya banyak, persamaannya sedikit. Sedangkan di bawah ini persamaannya itu lebih banyak, perbedaannya sedikit. Ngerti nggak ya, anak-anakku? Mudah-mudahan ya sayang ya. Oke, sekarang lanjut ke klasifikasi makhluk hidup. Oleh Whitaker, klasifikasi makhluk hidup itu dibagi atas Monera, Protista, Fungi, Planta, Animalia. Monera adalah makhluk prokariotik dan dia hanya terdiri atas 1 sel uniseluler. Dikatakan prokariotik, kario itu inti sel. Pro berarti dia tidak mempunyai membran inti sel, tidak mempunyai membran nukleus. Contohnya siapa? Bakteri.
Protista, dia sudah masuk ke eukariotik. Eukariotik adalah yaitu makhluk hidup di mana membran selnya sudah ada, ya, membran selnya. Kalau ini belum ada, ya, belum ada belum ada membran inti selnya. Eu sudah ada. Nah, protista ini sudah ada yang satu sel, ada yang banyak sel. Siapa contohnya? Protozoa satu sel. Tanaman yang mirip tumbuhan, contohnya di sini adalah alga, ya, mirip tumbuhan. Kemudian mirip jamur, oke, inilah protista. Kemudian fungi, ini jamur. Kalau ini kan mirip jamur, ini jamur beneran, ya. Nah, jadi ini sudah termasuk eukariotik, artinya sudah mempunyai membran sel inti selnya. Kemudian uniseluler, ada bersel satu, bersel banyak, tetapi tidak berklorofil, berarti dia tidak dapat berfotosintesis. Siapa contohnya? Basidiomycetes, jamur merang, ya, kenal ya jamur merang ya. Nah, Eumycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes, nanti kita pelajari ya, nanti bab-bab yang akan datang. Nah, baru tanaman yang kita sebut, yang kita kenal selama ini, planta, ya. Ciri-cirinya apa? Tanaman berklorofil, selnya sudah mempunyai membran inti sel, kemudian sudah terdiri atas banyak sel. Siapa contohnya? Lumut, Bryophyta, Pteridophyta, paku-pakuan, Spermatophyta, tanaman berbiji. Lalu masuk ke animalia, vertebrata, invertebrata. Apa arti vertebrata? Bertulang belakang. Siapa itu? Pisces, amfibi, apes, reptil, dan mamalia. Termasuk di sini kita, mamalia. Kemudian invertebrata, tidak mempunyai tulang belakang. Porifera, binatang berpori, binatang berongga, Coelenterata, cacing, vermes, arthropoda, binatang beruas-ruas, insekta masuklah di sini, ya. Moluska, kerang, cumi, echinodermata. Inilah klasifikasi makhluk hidup. Jadi lebih mudah kan? Setelah dibuat klasifikasinya akan lebih mudah untuk kita pelajari, dikelompok-kelompokkan nih. Oke? Nah, masuk kita sekarang ke planta. Planta, yaitu siapa sih yang dimaksud tadi planta? Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta, Angiospermae. Nah, ini sih akan kita pelajari lagi nanti ya secara mendalam. Tapi hanya pendahuluannya aja bahwa Bryophyta itu belum mempunyai akar batang yang jelas, kemudian tidak mempunyai pembuluh pengangkut, berkembang biak dengan spora. Sama Pteridophyta berkembang biak dengan spora, hanya dia sudah mempunyai pembuluh pengangkut dan sudah dapat dibedakan akar batang daun. Spermatophyta, ya, tanaman sperma, tanaman berbiji dibagi dua, berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Yang berbiji tertutup yaitu tanaman monokotil dan dikotil, yang berbiji terbuka gymnospermae, contohnya yaitu melinjo, Genetum genemon. Ya, apa sih perbedaan antara tanaman dikotil monokotil? Yuk kita lihat, kita analisis gambar tersebut, ya. Nah, setelah diklasifikasikan, kita tahulah bahwa ada tanaman dikotil monokotil. Oke. Nah, di sini tanaman dikotil daunnya seperti ini, menjari, sedangkan ini tulang daunnya sejajar dengan tepi daunnya, ini monokotil. Kotiledonnya di dua, di sini satu. Masih ingat ya, kacang bisa dibagi dua. Ya. Kemudian kalau tanaman dikotil sudah mempunyai kambium, sehingga tanaman dikotil itu berupa pohon yang besar karena sudah mempunyai kambium. Sedangkan tanaman monokotil itu terbatas besar daripada tanaman atau batang tersebut. Nah, untuk mengenal tanaman dikotil dari segi mahkota atau kelopaknya, kita hitung aja. Kalau dia kelipatan 2, 4, 5, oh berarti ini adalah tanaman dikotil. Hitung aja kelopaknya. Jadi kalau ketemu misalnya bunga kembang sepatu, hitung mahkota atau kelopaknya. Kalau dia kelipatan 2, 4, dan 5, berarti tanaman dikotil. Sedangkan ini kelipatan 3 kalau monokotil. Bunga trompet nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kelipatan 3. Kalau dikotil, akarnya tunggang. Ya,
ada satu akar yang besar ditunggangi oleh akar-akar kecil-kecil, itu akar serabut, ya. Jadi bukan akar tunggal, bukan akar tunggang, kan? Nah, kemudian kalau monokotil adalah mempunyai akar serabut. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini, ya, kita nanti ke kebun, kita bisa langsung mengenal yang mana monokotil, yang mana dikotil. Oke, masuk ke pelajaran kunci determinasi. Ya, sering sekali soal seperti ini muncul, ya. Dengan diberikannya contoh ini, soal-soal ini kita disuruh, misalkan, apa sih kunci determinasi dari suatu tanaman? Syaratnya untuk membuat ini kita buat dikotomi, ya. Susun dulu sifat suatu tanaman dengan dua yang bertolak belakang nih sifatnya. Nah, tujuannya buat apa? Mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Contoh, 1A berakar tunggang, kita tuliskanlah dulu ya, berakar tunggang mengenai akar. Di bawahnya kita tulis berakar serabut. Nah, sekarang ke batang. 2A kita tulis batang bercabang, 2B batang tidak bercabang. Sekarang ke tulang daun. 3A tulang daun melengkung, di bawahnya tolak belakangnya tulang daun menyirip atau menjari. Berapa mahkotanya? Kelipatan 2, 4, 5. Nah, yang di bawahnya B-nya kita buat 3. Nomor 5A, tumbuhan bergerombol, 5B tidak bergerombol. Lalu ditanyakan, dari soal yang ini, ya, tuliskanlah kunci determinasi dari mangga atau Mangifera indica, ya. Nah, karena kita sudah mempelajari klasifikasi, tentu kita sudah tahu dong mangga itu ciri-cirinya seperti apa. Oh, mangga berakar tunggang, batangnya bercabang-cabang, berarti 1A, 2A. Bagaimana dengan daunnya? Daunnya menyirip, Bu. Oh, berarti 3B. Bagaimana dengan mahkota bunganya? Dia kelipatan 2 sama 4 sama 5. Berarti dia itu adalah 4A. Oke? Apakah kita menemukan mangga bergerombol? Iya, Bu, bergerombol. Berarti kunci determinasinya 1A, 2A, 3B, 4A, 5A. Nah, begitu cara mengerjakan soal tentang kunci determinasi sebagai aplikasi pelajaran kita tadi tentang klasifikasi. Demikian anak-anakku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sakit nih.